Ini saya membawa hasil contoh pelatihan kita kemarin ya Bapak Ibu. Pelatihan kita 1 hari dalam penulisan AI, penulisan jurnal dibantu oleh AI. Jadi apa namanya, pada saat pelatihan itu dengan menggunakan systematic literature review Bapak Ibu ya. Jadi systematic literature review dengan mengambil jurnal-jurnal dari database Scopus ya. Database hanya khusus database Scopus, diambil semua jurnal-jurnalnya yang Q1, Q1, Q2 boleh, Q3 boleh, tetapi dia tetap dari Scopus ya. Ini adalah metodologinya, bagaimana mencari dari keyword, bagaimana filter, sortir ya, dari tahun dan segala macam. Ini sudah kita pernah pelajari Bapak Ibu yang bagi yang sudah mengikuti pelatihan ya, sudah pelajari bagaimana cara mencari jurnal-jurnal dari Scopus ya, database Scopus seperti itu. Bagi Bapak Ibu yang belum bisa ataupun belum pernah mencari jurnal dalam database Scopus, mungkin bisa lihat video-video nanti saya akan share grup video-video bagaimana cara mencari database Scopus ya. Baik, dari ini dari sebentar Bapak Ibu ya, saya salin. Oke. Dari metodologi systematic literature review ini, bagaimana kita bisa menyusun prisma Bapak Ibu. Jadi prisma itu adalah salah satu konsep literature review. Nah, ini adalah saya jelaskan ini adalah bagan dari prisma seperti ini. Jadi, bagan inilah yang kita akan tuangkan dari metodologi yang pernah kita catat Bapak Ibu yang sudah kita tuangkan dalam kata-kata ini ya. Nah, dari metodologi ini kita akan tuangkan menjadi prisma di bawahnya ya. Apa saja Bapak Ibu? Nah, ini dari ada identification, ada juga screening dan include ya di sini Bapak Ibu. Nah, ini yang kita akan tuangkan bagaimana bisa kita membentuk prisma ini dalam memperlengkap atau mempercantik penelitian sistematik literatur review kita Bapak Ibu. Ini tinggal kita copy aja Bapak Ibu, kita copy terus kita bawa ke bawah sini ya. Nah, kita bawa ke bawah sini, ya mungkin kita enter dulu. Nanti kita rapikan lagi kata-katanya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita harus isi Bapak Ibu sesuai dengan nanti kita rapikan lagi. Kita harus isi sesuai dengan apa yang sesuai tahap-tahap screening dalam database Scopus Bapak Ibu ya. Kalau kita sudah pernah membuat seperti ini, lalu sebelumnya kita pernah screening database Scopus, cara-caranya itu kita catat dan kita tuangkan dalam systematic literature review untuk prismanya ini Bapak Ibu. Ini sistemnya kita sharing Bapak Ibu ya. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung bertanya, diskusi boleh ya. Jadi tidak harus bukan sifatnya webinar ataupun seminar ya. Jadi ini hanya sharing diskusi seperti biasa. Baik, saya lanjut. Nah, seperti biasa pada saat awal kita kan screening di sini menggunakan keyword ya. Di sini ada keyword electronic government implementation knowledge dan initiative. Nah, ini keyword yang kita pakai, tapi kita menggunakan paper ataupun Scopus database ya, from Scopus ya. Di sini ada 497 dokumen. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu ya. Berarti di sini ada record identify form, ini ada database. Nah, database-nya sebenarnya kita tidak punya banyak database karena kita punya database satu saja. Berarti kita tulis database Scopus. Di sini ada 497 dokumen, 497 dokumen. Dengan ini kita hapus Bapak Ibu, kita tidak pakai. Karena kalau systematic literature review yang besar, yaitu misalkan ngambil dari WOS, ngambil dari Scopus, dari DOAJ, Scholar, dan lain-lain, pasti akan ada duplikatnya Bapak Ibu. Artinya satu naskah itu tidak hanya terrecord di Scopus, bisa juga terrecord di WOS. Dia ada duplikatnya. Nah, ini kita tidak gunakan karena kita cuma satu database saja, jadi tidak akan ada duplikatnya Bapak Ibu. Ini kita hapus.
Kita tidak perlu menggunakan ini. Selanjutnya, untuk register ini kita tidak gunakan ya, karena kita tidak mengkombinasikan dengan artikel-artikel lain atau yang kita sudah simpan. Ini cukup dengan database Scopus ini saja. Selanjutnya, Bapak Ibu, dari record screening ini kita ambil tidak semua ya, kita ambil tahun ya. Jadi begitu tahun 2018 sampai 2023 ada 269 dokumen. Nah, di sini kita akan tulis 269 dokumen. Dan ini adalah sisanya Bapak Ibu ya. Berapa sisanya? Sisanya ya, saya tulis sisanya aja ya. Baik. Setelah itu Bapak Ibu, sisanya kita ambil, kita akan melakukan screening lagi Bapak Ibu, yaitu screeningnya di sini subjek area, ya. Di sini dapat 154 dan dokumen type ya. Di sini 154 subjek area, berarti di sini masuk dia subjek areanya 154. Di sini sisanya Bapak Ibu. Selanjutnya di sini ada lagi yaitu dokumen type-nya Bapak Ibu. Dokumen type kita 69 kita dapatkan di sini. Saya tulis di sini 69. 69. Nah, di sini ada reason 1, reason 2, reason 3. Apa misalkan reasonnya? Karena kita memilih hanya artikel jurnal yang bisa kita sortir untuk kita review Bapak Ibu. Exclude-nya di sini adalah cuma artikel teks saja. Exclude-nya adalah conference paper. Itu ada berapa? Misalkan ada berapa? Misalkan nih 5. Di sini reason 2-nya bukan book chapter misalkan. Ada 5. Atau misalkan yang ketiga ada book atau conference review atau book misalkan, atau boleh conference review misalkan. Ada 5. Ya. Jadi di sini totalnya n sama dengan 15. Misalkan seperti yang tidak terpakai ya. Sebenarnya bukan 15, berarti 154 dikurangi 69. Ini sisanya di sini bagi ya. Nah, di sini ada studies include in review atau reports of include studies ya. Nah, ini berdasarkan dari bukan keyword, abstract dan juga full text artikel ya, berapa yang kita analisis. Nah, ini saya hapus pakai di sini aja, saya pakai reports-nya aja. Akhirnya finalnya adalah di sini Bapak Ibu 33 artikel ya. Di sini 33 artikel. Baru di bawah ini tetap kata-katanya Bapak Ibu. Dan di sini mungkin bisa ditambahkan kata-kata lagi pemanis ya. Seperti yang sudah saya ajarkan, Bapak Ibu bisa menambah kata-katanya nih dari berbagai AI ya. Sebelumnya mungkin AI Wesonic atau AI Paperpol atau Yomu dan lain-lain bisa di bawah sini ditambahkan. Baik. Nah, sekarang Bapak Ibu, result and discussion-nya kan pasti akan membutuhkan tabel di sini Bapak Ibu ya. Pasti akan membutuhkan tabel bagaimana hasil sistematik illustrative review-nya. Tabel analisisnya di sini ya. Nah, ini tabel analisis ini dibutuhkan ya Bapak Ibu. Jadi kalau konsepnya systematic literature review sejatinya adalah bagaimana kita memilih artikel dulu, membaca seluruh artikel dan membuat tema-tema berdasarkan review artikel tersebut. Tetapi kemarin kita bypass, caranya adalah membuat tema dulu, baru mensortir artikel yang sesuai dengan temanya. Ya, jadi AI memilih artikel-artikel yang sesuai dengan tema tersebut. Makanya kenapa temanya sudah dibuat seperti contoh ini. Di sini sudah ada temanya dibuat. Kalau Bapak Ibu bingung tabelnya itu dari referensi yang mana saja, gampang Bapak Ibu ya, tinggal dihapus saja dari metodologi ke atas, dihapus, baru lihat daftar pustakanya, itulah dia artikel-artikel yang Bapak Ibu akan buatkan tabelnya. Karena itu adalah hasil review dari referensi-referensi yang dipilih Bapak Ibu yang ada di result and discussion Bapak Ibu.
Di sini saya kasihkan contoh, hanya ada sebentar Bapak Ibu, ada berapa nih ya, 9 apa 10 ya, ini adalah, yang dari result and discussion-nya ya, 9 apa 10. Nah, bagaimana cara kita membuat tabel? Jadi tabel itu ada banyak ya, maksudnya, tabel itu adalah, summary dari artikel-artikel yang akan kita review ya. Seperti apa sih misalnya? Misalnya bentar saya, buat. Misalkan, tabel itu isinya, judul peneliti, terus bisa juga, berisi, satu kolom mengenai, studi objektif, terus satu kolom mengenai studi desain, satu kolom lagi mengenai metodologi, satu kolom lagi mengenai result, satu kolom lagi mengenai outcome, measure, dan lain-lain Bapak Ibu. Jadi itu kita butuhkan. Nah, kalau kita baca satu persatu artikelnya itu sangat, lama ya Bapak Ibu, sangat lama dan sangat, eee apa namanya, perlu ketelitian yang khusus Bapak Ibu. Nah, untuk membuat, tabel tersebut ada AI-nya Bapak Ibu. Jadi nggak usah khawatir, AI ini khusus untuk membuat summary, literatur review atau, mereview naskah ya. Apa saja sih yang dia bisa review? Semua Bapak Ibu. Dia bisa review, eee, conference paper, book, ya, bahkan book chapter, bahkan artikel jurnal dia bisa review Bapak Ibu. Tapi secara massal. Nah, hanya ada satu AI yang bisa melakukan itu Bapak Ibu. Setelah saya analisis, hanya ada satu AI yang bisa melakukan itu. Yang pertama, saya akan sharing saja langsung. AI-nya adalah namanya Elicit, Bapak Ibu. Ini AI Elicit. Jadi AI ini bisa langsung membuat summary hasil review dari beberapa paper sekaligus. Jadi Bapak Ibu tinggal masuk ke elicit.com. Setelah masuk ke elicit.com, Bapak Ibu bisa sign in langsung. Sign in, Bapak Ibu bisa menggunakan Google ya. Kalau misalkan Bapak Ibu belum punya akun, tinggal pilih Google aja, nggak apa-apa. Saya mungkin pakai akun yang ini mungkin ya. Ya, saya pakai akun yang ini aja ya. Oke. Nah, begitu masuk Bapak Ibu bisa klik yang di paling pojok kiri, di sana ada home, ada library di sana Bapak Ibu. Nah, dari library ini Bapak Ibu tinggal klik library-nya. Ini saya hapus dulu sebentar. Nah, klik library-nya, begitu Bapak Ibu klik library, Bapak Ibu upload papers. Nah, papers di sini adalah papers tadi ya, yang sudah ada di hasil dan pembahasan, sudah disortir. Saya ambil, mungkin saya ambil di sini ada berapa paper saya, mungkin saya ambil contohnya, nah, saya mungkin pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 paper ya, yang saya sudah pilih, yang sesuai dengan di, apa namanya, yang sesuai dengan di hasil dan pembahasan artikel kemarin yang kita latihan Bapak Ibu ya. Ini saya klik upload di pojok kanan bawah. Baik, ini sudah terupload semua Bapak Ibu papernya. Saya kembali lagi. Home. Ya, di sini saya ekstrak data from PDF. Saya pilih ekstrak data from PDF Bapak Ibu ya. Diklik ekstrak data from PDF. Ini adalah artikel-artikel yang artikel-artikel yang sudah saya upload tadi Bapak Ibu ya. Ini adalah artikel-artikel yang sudah saya upload tadi. Tinggal diklik semuanya. Ini ada title-nya not found, berarti saya centang mungkin salah baca ya Bapak Ibu. Saya hilangkan aja dulu ini. Saya centang yang sudah kebaca aja. Saya langsung klik next Bapak Ibu. Saya klik next. Nah, dia akan membuatkan table langsung Bapak Ibu. Dia akan membuatkan
table atau tabel ya. Di sini tinggal saya klikkan aja di sebelah kanan ini, Bapak Ibu bisa lihat di sini sebelah kanan ini ada tanda plus 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 ya. Plus 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 itu adalah kolom-kolom yang akan dibuat ya. Tapi di sini ada main findings, intervention, ada outcome, ada intervention, ada limitation, ada finding source. Kalau Bapak Ibu ada yang kurang, ada yang tambahkan, Bapak Ibu tinggal klik show more di sini Bapak Ibu. Klik show more, di sana ada banyak, ada studi desain, duration, ada partisipannya, populationnya, ada regionnya, ada studi objektifnya, ada hipotesisnya, dan lengkap Bapak Ibu ya, lengkap sampai bawah sini. Bapak Ibu tinggal pilih saja mau buat tabel seperti apa. Misalkan saya pengen main findings, tinggal diklik main findingsnya Bapak Ibu. Dia akan membuatkan tabel dan membaca 8, 9 artikel itu apa sih main findingnya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Langsung dibaca sama dia. Oke, ada beberapa naskah yang tidak bisa kebaca Bapak Ibu ya, seperti ini, tidak bisa kebaca, nggak usah khawatir, nanti ada AI lainnya yang akan bisa membaca. Nah, ini sudah bisa kebaca semua main findingnya Bapak Ibu. Misalkan selain main finding mau apa? Misalkan studi desain, tinggal diklik aja studi desainnya Bapak Ibu. Klik studi desain, dia akan membaca desain dari penelitian-penelitian, itu kan ada kualitatif study, ya kan? Pakai hermeneutics ya, teknik untuk analisis ya, berarti hermeneutik dia pakai ya. Ini kualitatif. Sini ada juga nggak kebaca Bapak Ibu, ini nggak kebaca. Nah, ini ada observation cross sectional kuantitatif ya, dia baca ya. Wah, misalkan Bapak Ibu butuh apa lagi? Misalkan butuh um, metodologi. Mana metodologinya? Sudah ada studi desain, ini adalah metodologinya, sorry. Outcome, misalkan pilih outcome, klik outcome. Dia akan buatkan lagi tabelnya, kolomnya. Nah, ini adalah kolomnya, outcome-nya, Bapak Ibu. Ya, dia baca, dia masih loading, Bapak Ibu ya. Nah, ada permasalahan juga Bapak Ibu kalau gratis ya, karena kalau gratis kata-katanya terbatas ya, dan dia tidak bisa ekspor. Di sini kan harusnya ekspor Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat di pojok kanan atas, ini ada ekspor ke CSV ya, tapi tidak bisa karena itu berbayar Bapak Ibu ya. Jadi kita gunakan aja dulu yang gratisnya. Nanti kalau ada limitasinya atau ada keterbatasannya, kita gunakan AI lain untuk memenuhi itu Bapak Ibu. Nggak usah khawatir. Ya, betul. Bu Ana betul. Bisa untuk mencari gap juga, Bu Ana. Sangat betul. Ya, di sinilah nanti akan menemukan gapnya yang akan kita tuangkan juga nanti kepada discussion-nya, Bu. Jadi discussion untuk menemukan novelty-nya itu bisa kita tuangkan dari riset gap yang dari tabel ini, Bapak Ibu. Nah, ini sudah kebaca semua outcome-nya, Bapak Ibu ya. Mana ada beberapa yang masih loading mungkin ini. Misalkan apalagi di sini karena masih banyak ya Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini masih banyak ya. Ada hmm, masih ada studi objektif. Misalkan kita tambahkan lagi studi objektif. Sebelah kanan studi objektif. Dia akan membaca lagi. Dia akan membaca dan memberikan studi objektifnya. Jadi dia membaca naskah itu secara full Bapak Ibu ya. Baru dia tuangkan langsung otomatis secara massal. Ini saya pernah coba sampai dengan 50 naskah masih bagus, masih bisa. Hanya saja tidak bisa banyak kata-katanya. Colomnya cuma satu aja kolomnya gitu. Membuat kolom yang kedua sudah limit dia Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada 4 kolom. Gimana? Bagaimana nggak bisa diekspor ke CSV Bapak Ibu, tapi saya mau gunakan ini, nggak usah khawatir Bapak Ibu, tinggal diblok aja secara manual. Jadi diblok aja. Kalau saya caranya kemarin diblok aja Bapak Ibu. Jadi diblok sampai, nah, blok sampai sini. Nah, ini saya copy, saya bawa ke naskah.
naskahnya ini, paste di sini. Nah, dia udah buat gini. Nah, ini tinggal dihapus aja, yang nggak kepakai dihapus aja. Ya, nanti ini dirapikan kembali ya Bapak Ibu. Ini terserah mau dirapikan seperti apa modelnya. Ini dinaikin lagi, misalkan ini dinaikin. Nah, ini dinaikin lagi. Jadi dia biar bisa lebih kecil atau dikecilkan lagi tulisannya boleh. Jadi diedit-edit lagi Bapak Ibu ya. Nah, nah, ini juga sangat berguna kalau kita mendapatkan tugas untuk review ya. Mungkin ada beberapa di sini yang dari apa namanya member member atau anggota atau mahasiswa PWU ya. Jadi bisa kita harus punya kewajiban kalau nggak salah berapa ya 90 ya 90 apa untuk mereview itu. Nah, ini sangat bisa membantu Bapak Ibu untuk review. Nah, ini tabel-tabelnya. Nah, bagaimana cara memenuhi kekosongan ini? Misalkan di sini ada e-government adoption Alma Maria plus 2 ya. Kita lihat main findings-nya seperti apa karena ini kosong nggak bisa kebaca. Nah, kita bawa ke AI selanjutnya ya, Pak Ibu. AI selanjutnya itu saya perkenalkan kalau Bapak Ibu sudah punya berlangganan chat PDF, silakan masuk ke chat PDF. Kalau belum berlangganan, cari yang gratisnya, boleh masuk ke typeset ya, IO. Nah, dua ini sama fungsinya Bapak Ibu ya. Jadi boleh ke typeset atau ke chat PDF. Bagi Bapak Ibu yang kemarin sudah pelatihan dan upgrade paket 2 dan paket 3 bisa masuk menggunakan chat PDF. Jika Bapak Ibu belum, bisa menggunakan uh, size apa? C-Space ya. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Jadi kita melihat yang mana belum terisi tabelnya. Misalkan di main finding di punyanya Alma Mari ya, Government Adoption. Ini kita lihat naskahnya yang mana misalkan. Misalkan saya lihat Alma Mari itu 18, oke. Yang Alma Mari itu ini ya naskahnya. Salah udah tak pindahin. Sorry, karena udah tak pindahin jadi nggak kelihatan. Nah, ini dia naskahnya. Ini ya, ini naskahnya Alma Mari Emerald ya Bapak Ibu. Karena kita dapat dari jurnal Scopus, pasti jurnalnya udah bagus ya. Oke. Nah, di sini sudah ada finding sebenarnya. Ini findingnya bisa kita copy, kita bawa ke sana. Tapi kalau kita copy begitu aja dan bawa ke sana, otomatis kena similarity Bapak Ibu ya. Kita coba membaca di AI seperti apa ya Bapak Ibu. Jadi saya upload ya di My Library ini. Saya masuk ke library-nya. Kalau di C-Space, bukan library, sorry. Saya masuk ke Copilot Read with AI ya. Nah, di sini ya, di Copilot Read with AI langsung diupload saja naskahnya. Tadi naskahnya yang mana ya, sebentar. Nah, ini ya naskahnya dia Alma Mari. Langsung saja ini masuk sini. Nah, ini dia naskahnya ya. Kalau di chat PDF sambil menunggu Bapak Ibu, tinggal di drop saja langsung di chat PDF di mana naskahnya dia. Naskahnya. Nah, ini naskahnya udah kebaca Bapak Ibu. Tinggal kita ketik aja di sebelah kanannya ini adalah main finding. Ya, sesuai dengan tabelnya aja, nggak usah repot-repot ya Bapak Ibu. Main findings ya, gini aja, tinggal kita copy, kita ketik aja main finding ini. Oke, kita enter. Nah, dia akan membaca artikel itu dan mencari findingnya Bapak Ibu. Nah, ini ada banyak nih. Jadi dia
Panjang dia baca main finding framework. Oke, sebentar. Ini ada kesalahan ini. Apa dia banyak sekali ada referensi? Oke, kita coba. Seharusnya cuma satu ya referensinya, nggak boleh banyak ya. Mungkin di library saya ada banyak, makanya dia seperti itu. 9. Oh ya sama, tetap satu. Nah ini main findingnya dia ada banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalkan. Tapi kalau di chat PDF, misalkan ini chat PDF, artikelnya, tinggal kita klik aja main finding di sini, dia akan menghasilkan sama atau berbeda. Nah dia lebih detail lagi Bapak Ibu ya. Nah, ini hebatnya chat PDF ya. Dia lebih deep analysis ya. Kalau Bapak Ibu tahu untuk chat PDF ini adalah kombinasi dari beberapa teks AI ya. Jadi dia bisa membuat teks lebih baik ya. Oke, mungkin kita pakai sini aja. Ya, kita pakai satu ini sebagai contoh dulu Bapak Ibu. Saya sini aja. Oke, saya copy, saya tambahkan di sini Bapak Ibu. Ya. Nah, oke. Nah, ini untuk mengisinya Bapak Ibu ya. Misalkan di sini apakah ada yang tidak terisi lagi? Sudah, ada yang tidak terisi lagi. Ini ya outcome ya. Nah, public ini Oscar Safard. Nah, ini sama caranya, tinggal diklik outcome-nya Bapak Ibu ya. Sama, ini juga sama, tinggal diklik outcome-nya. Ini kenapa dia tidak terisi? Kayaknya karena kata-katanya udah habis kayaknya. Limitasi katanya udah habis. Jadi kita cari dulu, misalkan Safard ini seperti apa ya, naskahnya Safard. Iya, saya coba lagi ya Bapak Ibu ya di chat PDF. Ya, Safard ini. Ya, ini Safard punya. Tinggal kolomnya apa tadi? Kolomnya raw, kolomnya itu outcome. Tinggal di copy aja. Outcome. Sini, outcome. Udah kebaca. Tinggal di copy aja Pak Ibu. Simple. Dan ini tidak akan terdeteksi plagiarism ya atau similarity-nya ya Bapak Ibu ya. Gimana tadi Safard. Ya. Nah, udah Bapak Ibu. Sangat simple. Ini sama contohnya sama, ini juga sama. Jadi tabel reviewnya itu semua ya dia akan sama Bapak Ibu. Jadi kalau kita coba tadi di uh, Syspace ya Bapak Ibu ya. Syspace misalkan finding ya. Kita blok ini aja misalkan saya nggak ngerti ini, kita blok ini aja. Klik, nah dia akan summarize. Dia akan menjelaskan tentang findingnya. Cuman gitu doang jelasin depan ini. Atau kita tidak paham tentang pembahasan ini. Misalkan saya nggak paham ini apa ini. Misalkan anggap, nah ini apa sih kata-kata ini misalkan. Ini apa sih kata-kata ini saya nggak paham. Summaries. Sorry, bukan summaries, salah. Bukan summaries, tapi explain. Karena kita nggak ngerti apa itu, apa maksudnya dia. Jadi dia akan berusaha mengexplain. Jadi dia akan menjelaskan detail by one, jelasan detailnya. Dan dia akan memberikan pertanyaan-pertanyaan lanjutan kalau misalkan masih belum menemukan jawabannya Bapak Ibu ya. Seperti betul. Ya. Ini juga bisa membuat state of art ya di bab 2 proposal gitu. Sangat betul ya Bu Putri ya. Ini juga bisa membantu.
Jadi Bapak Ibu, sharing kita kali ini mengenai Prisma dan tabel ya, tabel untuk summary literatur review Bapak Ibu ya. Jadi AI yang pertama adalah mengenai tentang elicit ini, bagaimana dia bisa mensummary banyak naskah artikel ya. Dan untuk melengkapinya boleh dengan Space atau dengan chat PDF atau juga dengan chat doc atau juga dengan Humata atau juga dengan explain paper. Itu sama semua Bapak Ibu. Ada explain. Ini saya sudah pernah banyak mengeksplor lebih dari 50 AI Bapak Ibu yang mirip-mirip untuk penelitian. Jadi saya tahu mana yang bisa digunakan dengan baik, mana bisa. Nah, ini juga sama ya, explain paper atau chat doc, tapi yang paling bisa membaca sangat detail menurut saya Bapak Ibu itu adalah chat PDF Bapak Ibu. Yang paling, ini ada juga chat doc, bisa juga sama, dia mirip-mirip, explain paper juga sama, dia mirip-mirip juga. Nah, ini si space juga sama, ini juga sama mirip-mirip juga Bapak Ibu. Begitu ya Bapak Ibu, ada pertanyaan kira-kira? Bebas ya, boleh bertanya AI apapun tentang penelitian Bapak Ibu. Pak Jo, yang bertanya Pak Jo. Silakan Pak Joni. Pak Jo, kalau untuk kolom yang data library itu, ketika artikel yang kita kumpulkan itu bisa kita lihat enggak dengan AI itu untuk indeks. Oh, indeksnya belum. Saya belum coba ya. Untuk bukan apa namanya Q-nya mungkin Pak ya. Iya betul betul betul. Akan Iya, ada iya. biasanya tuh letter tuh ada high index berapa gitu jumlah-jumlahnya. Betul, betul. Saya belum coba ya Bapak Ibu. Saya belum pernah coba ya. Eh apa tadi ya? Ini ya, saya belum coba ya. Eh coba ya, iseng ya, iseng ya. Saya belum pernah coba sih. Tapi dia kan nggak bisa terdata dari artikel, Pak. Jadi kita harus lihat jurnalnya. Oh betul betul. Saya Iya. pernah kemarin pakai Publish Paris ya. Itu pakai itu untuk high index tapi Oh, untuk manual. lihatnya, Pak ya. Boleh, Ya boleh, manual. boleh. Manual itu. Jadi dikumpulin gitu satu-satu gitu. Jadi agak lama. Ya, betul. Jadi uh, publisher boleh kalau kita mau menunjukkan dalam naskah kita bahwa itu ternyata jurnalnya Q berapa, Q1, publishernya Emerald apa segala macam. Boleh kita tambahkan 2 tabel. Cuman ya itu masuk ke apa namanya pekerjaan lama jadinya Pak. Tapi kan Iya mainnya Pak. sebenarnya yang ini. Kalau itu kan kita bisa gampang tinggal ngelihat klik jurnalnya Q1 catat, Q1 catat kan gitu aja Pak. Publishernya bisa langsung kelihatan. Cuman kalau yang Akal. ini kan, yang ini sangat 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 meringankan sekali karena kita nggak perlu baca naskahnya, Pak. Iya betul betul. Itu untuk tabel. Dan untuk AI ini bisa untuk melihat negaranya nggak? Negara Bisa, bisa, yang Pak. apa, Bisa, bisa. Di bisa sini ya. ada. Di sini Oke, ada, Pak. oke. Region ini saya coba region ya, Bapak Ibu ya. Region ini muncul nggak dia? Tuh, Nigeria satu, kebaca, Kenya, Sweden, Rwanda, Malaysia, Uganda. Ini bisa, Pak. Oman, nah itu 2 dari Nigeria. Bisa. Cara mencari ini semuanya ini kan sudah ketemu. Ada yang lain kira-kira mau bertanya? Bebas, Bapak Ibu ya. Bebas bertanya mengenai AI untuk penelitian. Silakan. Ada yang mau sharing, diskusi, bertanya?
Hambatan apa selama ini dalam penelitian yang biasanya menghambat Bapak Ibu untuk lama berproses? Pak John, tadi saya terlambat, nanti rekamannya bisa di-share ya. Boleh, boleh. Nanti saya share ke grup. Baik, terima Ya. kasih. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ini Pak, Mm-mm. kemarin waktu membuat artikel itu, masalahnya memang di gap. Jadi pada saat membuat gap, mungkin dengan cara ini bisa, mudah-mudahan bisa diatasi Oh, gitu. sebenarnya Ya. Bapak Ibu di sini yang mayoritas sudah pernah mengikuti pelatihan, mencari gap itu sangat cara yang mudah ya. Mungkin bisa sharing Bapak Ibu di sini yang pernah ikut pelatihan, mencari gapnya berapa menit Bapak Ibu? Ada hitungan 1 menit? Dalam penulisan artikel kita mencari gap apa? Di anatomy paper itu kan ada what is noun, what is a noun, Unknown ya. ya, terus how and why. Di how and why itu kan knowledge gap-nya di sana. Knowledge gap itu berapa lama kita menuliskan tentang gap itu Bapak Ibu yang sudah ikut pelatihan? 1 menit ya Pak. 2 menit Pak. 2 menit ya? 2 menit. Dan itu Ibu cari sendiri apa AI yang cariin Bu? AI Pak. AI ya. Ya. Jadi kita nggak perlu nyari lagi gapnya, sudah dicarikan AI-nya. Jadi dari introduction harus ada knowledge gap, bagaimana dari how what is noun, terus dibuat ke what is a noun, terus dibuat opposing argumennya untuk mencari deep analysis untuk gapnya. Itu semua AI yang buat Bapak Ibu. Ya, mungkin saya sharing sekali lagi ya Bapak Ibu mengenai tentang mungkin anatomy paper ya, sorry. Mungkin sini. Nah ini ya what is noun, what ada 4 kalimat di mana kalimat ini adalah deduktif ya, baru menggunakan referensi. What is noun, what is a noun, ini ada 5 juga, dan di sini adalah how and why. Jadi how and why ini ada knowledge gap-nya, terus ada rationally, ada research question, objective, aim atau purpose, dan hipotesis. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 poin dari how and why. Ada banyak poinnya ya, bukan hanya rationally atau aim atau hipotesis ya. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah lihat di salah satu pelatihan cuma 3 yang dia sertakan, tetapi sejatinya itu ada banyak Bapak Ibu. 2, 4, 5 ya. Cuman memang kalau hipotesis ini biasanya tidak ada kalau dalam penelitian kualitatif Bapak Ibu. Ya betul Pak, yang ini saya belum bisa sukar untuk mengikuti yang ini justru saya. Oh, Yang 3 berarti Ibu harus ikut pelatihan ini. Kemarin kan saya udah ikut Ikut ya? yang video, dari video udah Oh, diikutin. belum yang 1 hari Bu ya? 1 hari 1 paper belum ya? Belum. Kemarin ikut Mm-mm. cuman ya tetap susah. Oh. Nggak tahu, nanti saya nyoba lagi, dibuka lagi. Ya, boleh. Karena ini semua nomor 3 ini AI yang buat Bu. Nomor 3 ini semua AI yang buat. Nah, kita sebagai peneliti hanya melihat ya. Bahkan nomor 1 sampai dari nomor 1 sampai dengan nomor 3 itu AI yang buat semua, Bu. Ini semua AI yang buat, Bu. AI di sini adalah AI konten, di sini adalah AI konten, di sini adalah AI citasi, ya. Ini AI konten lagi, ini AI citasi dan seterusnya, Bapak Ibu. Jadi begini Pak, kemarin itu saya tuh karena Bapak mengenai sistematik ini ya literatur review, sementara kalau saya bukan Pak. Jadi saya itu jadi
ini untuk menentukannya bagaimana gitu karena masalahnya itu misalnya ini dari metodologi ataukah pemilihan topiknya, Oh, kebutuhan tempat atau bagaimana baik, gitu. baik. Saya paham, Bu. Jadi kemarin kan karena pelatihannya itu satu artikel, satu naskah, dan hanya memungkinkan jika kita meneliti systematic literature review. Boleh kita meneliti yang lain selain systematic literature review, studi kasus, dan lainnya, asalkan Bapak Ibu sudah membawa bahan yang matang. Karena kalau kita penelitian lapangan kan perlu olah data, perlu dan lain-lainnya, itu tidak bisa kita hasilkan dalam satu hari, Bapak Ibu. Yang kemarin ya, karena tidak semua yang ada dalam Zoom ini saat ini mungkin ada beberapa yang pernah ikut, ada beberapa yang tidak ikut, ya seperti itu. Iya Pak, siap. Ya, baik. Nanti akan ada update-nya kok. Saya akan update semua bagaimana AI itu membantu deep analysis dalam penelitian kuantitatif, deep analysis dalam penelitian kualitatif, dan juga deep analysis dalam studi systematic literature review, baik itu menggunakan Prisma atau itu menggunakan bibliometrik cost viewer ya Bapak Ibu. Cici lah. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, ini Ibu Cici ya? Siapa ini? Cara. Pramudi Harsono. Oh, Pak Pramudi, Udah di mana? di-mute dulu Pak Pramudi. Oke. Ya maaf Pak. Bocor. Ya nggak apa-apa, santai aja Pak. Oke. Ada lagi yang bertanya Bapak Ibu? Silakan. Tanya Pak. Ya silakan Pak Abdul Rokim ya. Ya, Ye, tadi kan silakan. disampaikan ada pelatihan AI ini untuk waktunya mengadakan lagi kapan ya, terus biaya berapa? 1 hari aja ya itu Pak ya? Betul Pak, 1 hari. Kalau kemarin biayanya start from 250.000 Pak. Cuman 250.000 biaya. Sangat terjangkau Pak, nggak usah khawatir. Itu pelatihannya 12 jam Pak. Dan mendapatkan sertifikat 24 JP Pak. Ini mau ngadakan lagi kapan Pak? Belum. Belum, sementara belum Pak. Jadi kemarin sudah kloter pertama, kedua, ketiga, dan keempat gitu. Itu offline ya Pak? Atau online Pak? Online nih Bu, online. Sementara Oh, online. Ya. iya. Itu pemberitahuannya di mana Pak kalau mau akan ada ngadakan itu? Saya sebenarnya itu bukan acara webinar kegiatan rutin Bapak Ibu, mohon maaf sekali. Jadi uh, uh, Bapak Ibu kan terkumpul dalam grup AI Scopus Community. Di sana di grup AI itu saya sering sharing atau sharing seperti ini by Zoom mengenai tentang penggunaan AI. Jadi semua AI saya taruh. Kita sudah mempelajari tentang AI Write-Sonic, Paperpol, Perplexity, C-Space, terus apa sekarang Elicit dan Chat PDF, dan kedepannya akan terus ada AI lanjutan. Nah, beberapa anggota dalam grup itu diminta diadakan pelatihan supaya bisa jadi satu paper dalam 1 hari. Nah, makanya saya mengadakan pelatihan itu. Ya, rupanya animonya sangat tinggi pada saat pelatihan itu Bapak Ibu. Jadi saya tidak ekspos kemana-mana. Sebenarnya pelatihan itu hanya untuk bagi yang ingin mengetahui benang merahnya AI apa saja sih yang harus dipakai supaya menjadi satu naskah itu, Bapak Ibu. Silakan nanti bisa bergabung di grup AI Scopus Community. Nanti saya akan info di sana jika ingin mengadakan pelatihan. Sementara dalam grup AI Scopus Community, biarkanlah semua ilmu-ilmu AI gratis ada di sana, seperti sharing kita pada malam hari ini, Bapak. Oke. Mungkin bagi yang belum berjoin ya, saya rasa kayaknya sudah join semua ya, tapi bagi yang belum berjoin nanti saya akan apa namanya, kan cuma saya share di 3 grup aja ini untuk ininya apa namanya, untuk Zoom ini. Jadi nggak semua grup saya share, cuma 3 grup. Nanti akan saya info ya kemudian di grup ya, mungkin Pak Abdul Rokim di grup PWU kita ya, di grup PWU Pak ya. Ya betul Pak, PWU. Ya. Ya betul Bapak Ibu. Jadi AI itu sangat banyak sekali, khususnya dengan AI penelitian ya. Kurang lebih ada 30 AI untuk penelitian Bapak Ibu. 30 AI. Mau itu dia AI dari outline, konten, gap,
reference, dan lain-lain. Ada banyak sekali. Dan ada satu AI lagi Bapak Ibu. Ada AI baru ya Bapak Ibu, mungkin bisa perhatikan di sini ya. Saya mungkin jelaskan AI yang lumayan, kita kemarin sudah pernah mempelajari minggu lalu mengenai tentang bagaimana transform artikel ke template jurnal secara instan dalam waktu 5 detik ya. Jadi kita pilih jurnalnya, jurnal A, artikel yang kita sudah buat secara kasar seperti ini Bapak Ibu ya. Nah seperti ini, secara kasar dia langsung berubah jadi naskah. Template-nya itu cuma dengan 4 kali klik. Itu berapa minggu lalu kita pelatihan itu Bapak Ibu. Nah sekarang saya mengajarkan Bapak Ibu bagaimana mencari jurnal ya dengan AI. Ini AI baru, kebetulan lagi fresh, baru launching Bapak Ibu AI-nya. Kalau Bapak Ibu dalam mencari jurnal, biasanya kan Bapak Ibu masuk ke Simago, masuk ke Scopus, ya manual carinya satu-satu gitu kan. Atau Bapak Ibu bisa menggunakan Elsevier ya, Journal Finder ya, Elsevier Journal Finder ya. Ya. Nah ini ya, Bapak Ibu menggunakan Elsevier Journal Finder ini hanya saja yang di-offer dalam atau yang ditawarkan, ya ini by abstrak aja ya. Yang ditawarkan oleh Elsevier Journal Finder ini adalah jurnal-jurnal yang memiliki yang publishernya adalah Elsevier sendiri. Jadi misalkan kalau publishernya di luar itu seperti Emerald, Sage, Taylor Francis, Wiley, itu kebanyakan tidak muncul di sini Bapak Ibu. Tidak muncul di sini. Misalkan saya coba ini abstrak saya Bapak Ibu ya. Saya by abstrak saja. Saya copy abstrak saya. Terus saya masukkan Elsevier Journal Finder. Saya find jurnal. Ada ya, nanti rekamannya akan saya input. Nah ini dia langsung menjelaskan ini ada beberapa jurnal ya. Kalau dia close access gratis, open access 3.500. Ini sudah pasti Q1 ya, karena impact factor-nya 7,8 ini Bapak. Di sini acceptance rate-nya 16%. Wow, luar biasa ini ya. Tapi dia punya first week to di session-nya adalah 7 weeks. Jadi 7 minggu sudah ditahu naskahnya Bapak Ibu akan di-reject atau akan di-review. Ini cepat, lumayan cepat Bapak Ibu. Cuman rate-nya ini, acceptance rate-nya ini sangat tinggi. Artinya dari 100 naskah yang masuk, cuma 16 naskah aja yang diterima. Nah ini juga 2.300 US dollar. Ya baik, nanti begitu selesai ini saya akan posting di grup lagi untuk sharing-sharing yang sebelumnya Bapak Ibu ya. Nah ini 13%, lebih kecil lagi Bapak Ibu, 13%. Ini 4%. Wow, ini susah banget masuk sini ya Bapak Ibu kalau udah seperti itu. Ini 9%, 3.000. Ini 5%, 17%, dan sebagainya Bapak Ibu. Cuman jurnal-jurnal yang di sini adalah jurnal-jurnal yang by publisher-nya adalah Elsevier. Di luar itu nggak ditampilkan. Nah, ada lagi Bapak Ibu satu AI yang baru. AI-nya namanya Researcher Live. Researcher Live ini adalah AI baru. Bagaimana kita bisa mencari jurnal dari berbagai indeksasi, baik itu Scopus, Web of Science, dan lain-lain Bapak Ibu. Di mana carinya? Bapak Ibu bisa login ke sini. Login pakai Google, silakan. Dan saya sudah login pakai Google yang tadi caranya. Nah, ini ya. Nah, di sini otomatis ada yang free, ada yang gratis, ada yang berbayar Bapak Ibu. Tinggal kita masuk ke right hand side Bapak Ibu. Di right hand side ini di bawahnya ada Journal Finder. Di sini coba kita explore Bapak Ibu. Journal Finder. Nah, ini by abstract, by ISSN atau topik. Jadi Bapak Ibu topik tinggal keywordnya aja masukkan. Misalkan saya masuk baik abstrak Bapak Ibu ya. Yang tadi saya copy abstraknya.
find the best journal for you. Diklik. Dia akan mencari. Nah, ini insight baru ya untuk AI-nya Bapak Ibu ya. Ada Journal Finder, saya juga baru tahu nih. Dan lumayan worth it ya. Oke, ini bisa dilihat ya. Di sini langsung ada Q1-nya, langsung Q1 di sini ya. 14 ya. Nah, ini 2 teknologi, ini open access ya. Kita bisa buat open access semua atau campur ya, atau sort by-nya kita boleh atau good average degree match ya. Atau bisa kita filter sebelah kiri ini by SJR-nya atau city score-nya, boleh ya. Nah, ini Q3 misalkan, ini Q3, ini Q1, ini Q4 misalkan. Cuman dia tidak sesuai dengan topik ya Bapak Ibu ya. Saya kan mengenai tentang electronic governance, cuman dia di business horizon dia nggak terlalu ini. Misalkan kalau saya edit, saya cuman pakai keyword saya, ini saya close, saya balik saja. Saya pakai topik, misalkan di sini. Kebetulan keyword saya belum ada. Tapi mungkin kita pakai keywordnya. Nah, ini ya. Oke, electronic government service. Aja ya, cuma satu itu. Fine. Ya, ini agak loading ya internetnya saya. Oke. Nah, ini ya ada electronic governance Q3. Ada Jurnal International Public Administration Q4. Kita coba klik ini ya, atau saya coba lihat jurnalnya. Nah, ini ya information jurnalnya ya. Di sini ada information secara lengkap. Ini cuman segini aja informasinya Pak Ibu ya. Ini ada jurnal specification. Langsung ke publisher-nya atau ke website-nya ya. Jadi langsung ke website jurnalnya Bapak Ibu. Nah, ini cukup oke Bapak Ibu ya. Sebagai perbandingan supaya kita instan cepat kita mencari jurnal ya Bapak Ibu ya. Cukup oke di Researcher Live ini. Cuman dia publisher-nya IG Global ya. Jadi dia kalau yang tadi di Elsevier Journal Finder itu sudah jelas publisher-nya bereputasi Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita cari di sini secara global, karena dia cuma dari WOS, Scopus, DOAJ. Jadi dia secara jurnal, bukan hanya di Scopus saja gitu. Gitu ya. Baik, ada pertanyaan lagi kira-kira Bapak Ibu? Yang menyangkut tentang penelitian boleh silakan. Pak Jo, mau nanya Ya, Pak Jo. silakan Pak. Terkait dengan ini Pak Jo, kita kan melakukan sitasi. Jadi dokumen-dokumen artikel itu kita download dan kita masuk ke Mendeley. Nah, misalkan ada suatu artikel kita baca dan ada turunannya gitu ya. Kita cari susah, tapi kita pakai kata-katanya itu. Cuman kita masuk ke Mendeley kan tidak ada dokumennya gitu. Itu gimana caranya supaya bisa ada linknya lah, ada link citasinya di Word-nya tuh, di Gimana file Pak? Word-nya. Gimana bisa dijelaskan lagi? Begini, kita kan membuat artikel itu dalam bentuk Word ya. Word itu kan ada pakai Mendeley ya, ada extension-nya Mendeley ya. Jadi semua dokumen itu bisa kita citasikan setelah ada file PDF yang kita upload ke library Mendeley.
Jadi pada saat ada kalimat-kalimat itu yang tidak ada dokumennya, tetapi kita citasikan gitu. Misalkan kita ada suatu dokumen, waduh, karena mungkin akses downloadnya mungkin berbayar, sehingga dokumen itu tidak kita dapatkan. Cuman kata-katanya kita dapat gitu. Tapi masuk ke Mendeley-nya itu gimana ya caranya supaya ada pada saat kita file akhirnya itu ada connect ke ininya ke. Kalau kita buat manual kan citasi itu tidak ada kayak apa namanya citasinya gitu. Kalau kita buat ketik manual gitu. Oh, maksudnya kalau Bapak ketik manual di Mendeley. Iya, kita ketik manual di Word kan itu Hmm, hanya kata-kata saja tidak bisa kita citasikan ya. Nah, kalau masuk Mendeley kan harus ada file PDF-nya, Pak betul. Jo ya. Tidak harus ada Nah, file ini PDF, kalau Pak. kalau nggak ada PDF-nya tuh Pak Jo gimana? Kalau gini, setiap file itu kan sebenarnya bisa disitasi. Kalau tidak ada file PDF-nya, biasanya dia ada file seperti RIS, BibTeX, itu yang kita download. Oh, Ya, ada file RIS, BibTeX. Saya ambil contoh. Ini open access apa close access ya, sebentar. RIS ya. Ya, itu kita download, Pak. Kita download. Atau kalau nah ini, ini sudah. Ini sudah bisa di-download kayaknya nih. Oh, ini udah bisa di-download sebentar. Bisa nggak download? Oh, ini sudah bisa di-download. Nah, misalkan ini ya Bapak Ibu. Misalkan ini open access semua ya. Saya cari coba yang close access ya. Oh, ini open access ya. Close access-nya ini ya mungkin ya. Saya cari yang close access supaya tidak ada file PDF-nya Pak ya, gitu ya maksudnya ya. Iya betul Pak Jo. Ya, sebentar. Oh, ini ada semua nih sebentar. Oh, ini dia. Ini dia nggak bisa ya. Nah, ini Pak Ibu. Nah, ini kan nggak bisa download dia karena dia suruh bayar. Menurut saya ini kayaknya suruh bayar. Nah, ini kan suruh bayar dia. No access. Ini misalkan di sini ya. Saya klik ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kan dia no access, Pak. Lihat kan no access. Tapi Bapak Ibu kan bisa download pertama dari Sihab. Lihat dulu Sihabnya. Bisa nggak? Kalau nggak bisa Ya. di Sihabnya, mungkin biar nggak ketik manual, di sini ada sebentar. Share-nya ini ya. Kan. Ada kayak site, tulisan site di sini, harusnya bisa di site di sini. Nah, download citation ini Pak, lihat ada site atau download citation, dia akan berbentuk terserah RIS, EndNote, BibTeX, Mediars, Revoke. Nah, ini yang kita akan upload. Ini seakan-akan jadi PDF-nya Bapak. Oh, yang RIS-nya ya. Ya, RIS boleh, BibTeX boleh, EndNote boleh. Itu yang Oh, ini yang kita akan upload ke Mendeley Bapak. Ini kita caranya download. Ya. caranya gimana? Nah, Cara ini saya di-download. download. Ini saya download yang RIS Pak ya. Ini Oke, saya oke. download. Ini saya lagi download yang RIS. Nah, ini saya lagi download yang RIS. Saya gunakan Mendeley ini ya. Saya gunakan desktop ya, Mendeley desktop ya. Ini dokumen. Ini dokumen-dokumen saya, misalkan seperti itu. Nah, ini Bapak bisa lihat lagi di sini. Ini ada yang kosong, ada yang ini ya. Ini saya coba add ya untuk yang tadi ya. Saya add filenya yang tadi saya download ini ya. RIS-nya ini ya. Ini RIS-nya. Saya open, dia akan masuk. Nah, ini langsung masuk nih. Langsung masuk seperti ini. Semua udah masuk di sini. Detailnya dia udah masuk di sini. Ini dia. Ini dia Pak. Ini dari hasil riset tadi tuh. Di sini detailnya. Jadi nggak perlu ketik manual lagi ya Pak. Cara gimana? Cara gimana tadi ulangnya Pak Jo? Tinggal download RIS-nya. Bentar. Oke. Buka Mendeley. Ya, buka Mendeley, tinggal add aja Pak langsung. Add di all dokumen aja, jangan di folder. Oh, milih RIS itu ya, milih dokumen RIS ya. Enggak, tinggal add file aja langsung Pak. Seperti kita masukin PDF. Persis seperti kita masukin PDF. Oke, kita cari itu ya. Oke. Ya. Atau kalau Bapak Ibu malas ya, ini saya hapus ya. Bapak Ibu malas download RIS apa segala macam, Bapak Ibu malas banget, gampang tinggal di manual saja add. Sebelumnya Bapak Ibu lihat dulu DOI-nya ya.
lihat ini ya DOI-nya Bapak Ibu. Bapak lihat DOI-nya di sini. Cukup sampai di sini saja. Bapak Ibu copy ya. Setelah itu Bapak Ibu ke Mendeley, boleh reference, boleh desktop mana saja. Klik add entry manually. Nah, di sini ya. Nggak usah isi banyak-banyak semua Bapak Ibu. Tinggal ketik saja DOI-nya di sini. Di paste DOI-nya, baru klik loop ini ya, kaca pembesar nih. Set. Dia akan mencari dan mengisi semua. Selesai perkara. Jadi tinggal ditaruh DOI-nya, paste di sini, langsung klik loop ini, loop yang kecil ini. Langsung dia akan mengkolek semua database-nya dari artikel tersebut. Jadi nggak perlu ketik-ketik manual lagi, Pak. Gitu. Oke. Ya. Pak Jo, berarti Makasih, kalau Pak Jo. yang ini untuk yang close access ya Pak Jo? Gimana Pak? Maaf, putus-putus. Berarti kalau yang untuk restart itu yang filenya yang close access ya Pak Jo? Betul, betul. Yang close access tapi Bapak nggak mau pindah ke lain hati. Oh gitu ya Pak Jo, iya. Ya kan, Ya. download dari Scopus nih. Begitu Bapak download dari Scopus kan tidak semuanya bisa ke download. Cari di Iya. Sihab. Kalau Sihab nggak dapat, cari di Google. Google nggak dapat, cari di ResearchGate. ResearchGate nggak dapat, sudah Pak, pindah ke lain hati aja. Oh gitu ya Pak ya. Ya, Pak. Ya, terima kasih Pak. ya. Ini chatnya dari Ibu Sumiati. Ini yang saya praktekkan semua adalah AI-nya fiturnya gratis Bu ya. Fiturnya gratis. Jadi ada fitur gratis, ada fitur berbayar. Kalau fitur gratis pasti dia ada limitasinya ya. Seperti tadi saya ajarkan tidak semua kolom bisa kebaca mungkin karena jumlah katanya dibatasi. Sedangkan typeset ini juga gratis. Versi gratisnya. Sedangkan yang tadi juga versi gratisnya. Jadi banyak versi gratisnya Bapak Ibu. Tadi siang juga tanya ini ke Pak John, kalau nggak ada PDF-nya gimana? Oh ya oke. Jadi gitu Bu ya, kalau nggak ada PDF-nya tapi tetap pengen referensinya dari situ gitu ya. Ya, kalau Mendeley saya gunakan 2 Mendeley Bapak Ibu ya, referensi saya pakai, desktop saya pakai ya. Tadi yang Elicit juga gratis ya Pak Jo? Betul. Elevate gratis Bu Fitri. Jadi silahkan. Cuman bedanya yaitu limitasi kata-katanya. Tapi worth it lah kalau kita setengah, habis itu kita pakai AI gratis lainnya kan. Seperti Syspace atau ChatDoc atau Chat PDF. Bu Fitri kan sudah bisa mengakses Chat PDF. Sorry, PDF itu dari mana tuh aksesnya? Dari Set AI. Dari mana? Enggak, beda Langsung Bu. aja? Itu Beda? tinggal login aja pakai Google-nya Ibu yang sama dengan Jenny Bu. Oh Gratis dia gitu setahun. ya. Ya, gratis setahun Bu. Oke, terima kasih. Ya, baik ya. Zotero bisa juga ya, Bapak Ibu, nggak usah khawatir. Jadi Zotero pun juga bisa, nggak usah khawatir. Zotero pun bisa diupload menggunakan RIS, bisa ya. Itu ya. Ada lagi pertanyaan kira-kira Bapak Ibu mengenai tentang penelitian yang bisa saya jawab dengan AI gitu ya. Jadi Bapak Ibu kesulitan dari mana tentang AI-nya gitu. Oke Bu Tadi Dina. yang Bapak bilang, Pak, sebentar Bapak tadi bilang kan yang untuk kalau penelitiannya nggak literatur review, misalnya kualitatif gitu, untuk apa namanya, untuk memperdalam analisisnya pakai AI-nya nanti nyusul atau udah ada yang kemarin itu bisa kita pakai juga Pak? Yang kemarin itu Bu. Nanti Oh, caranya saya bisa ya? ajarin. Ya. Oke, Ya, ya, nanti oke. di next step kita Bu ya, di grup diskusi Bu. Nanti. Waduh, cannot wait nih Pak. Udah nggak sabar nunggunya nih berarti Ya, Pak. ya, Udah sabar. on Ini kan board. saya memberikan janji saya untuk Prisma dengan tabel kan. Saya sudah memberikan contoh beberapa naskah artikel yang lolos Q1, baik itu di Wiley, Taylor, Emerald. Ternyata dia menggunakan Prisma dan tabel. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin submit ke Q1, silahkan gunakan Prisma dan tabel ini. Gitu. Nanti saya akan share hasilnya, saya akan share ke grup diskusi sebelum saya submit ini ya. Oke, oke Pak. Siap, Bu Fitri. Bu Dina nanti mungkin
rekamannya saya berikan ya, Bu Dina ya. Rekaman. Jadi biar terarah. Jadi dari AI yang pertama, AI penentuan judul misalkan, langsung AI selanjutnya outline, teks, citasi, sampai Oh dengan iya. ya. Oh, terima kasih banyak, Pak. Sama-sama Bu Dina. Izin bertanya Pak Jo, Silakan Pak Tarmizi. mengenai diagram Prisma tadi itu dibuat oleh AI juga ya Pak? Nanti saya kasih Pak. Kalau diagram Prisma itu bisa download di Prisma Pak di sini. Oh, Bapak bisa baca juga di sini. Nah, di sini ada penjelasan juga di library SHM ini ya. Ini ya, saya copy, saya kirim di chat aja ya. Oh, berarti diagramnya sama semua dia Pak? Beda. Jadi banyak diagramnya, ada yang after selection, before selection, jadi ada banyak diagramnya. Cuman diagram yang paling banyak dipakai adalah yang tadi saya berikan tuh Bapak. Nanti saya akan kasih award-nya di grup. Ya. Oke, terima kasih Pak. Ini ya, ini Elisir tadi ya. Baik Pak Budi, nanti saya akan berikan rekamannya Pak Budi ya, secara lengkap. Nanti kita udah ada berapa pertemuan, kita ada sharingnya udah 5 kali ya nggak salah ya saat ini ya. Nanti akan saya beri. Ada lagi kira-kira pertanyaan Bapak Ibu? Bertanya, Pak. Ini Bu Dina, Pak. Salam kenal dari Bu Dina, Pak. Ya, salam kenal Bu Dina. Baik, silakan. Iya, berarti ini kebetulan Bu Dina kan baru yang pertama kali nih ikut Zoom dengan Bapak ya. Mungkin yang sebelum-sebelumnya Bu Dina belum mengikuti. Berarti ini mulai dari proses pembuatan jurnal atau pendaftaran jurnal sampai Mendeley atau bagaimana ya Pak ya? Iya, betul. Jadi dari tahap awal kita zoomnya dari penentuan judul, ya kan? Karena judul yang berkriteria Scopus ya, kita berbicara kriteria Scopus itu harus memiliki 3 unsur ya, Bapak Ibu ya. Ini ya. Jadi bukan di sini ya. Jadi ada yang namanya sebentar di sini ya. Ini yang benar salah. Ada yang namanya objektif, metode, sama signifikan. Jadi setelah saya analisa banyak sekali judul-judulnya sampai di metode sama objektif. Signifikannya jarang sekali ada. Makanya dari situ saya mulai memberikan zoom mengenai tentang menentukan judul yang baik, terus menentukan outline paper, bukan hanya outline paper ya, itu juga bisa menentukan outline tesis, outline dissertation, di situ juga bisa menentukan ya outline-nya. Jadi apa yang harus dibahas sih outline-nya gitu kan? Apa saja yang harus dibahas outline-nya? Dari kalimat deduktif ya, dari umum ke khusus ya, apa saja gitu. Terus masuk ke dalam AI text, writing text. Jadi dia membantu kita harus menulis apa di brainstorming kita. Jadi menulis topik ini mau nggak? Kalau nggak mau, hapus, ganti topik ini mau nggak gitu. Jadi sangat memudahkan. Setelah itu masuk ke dalam AI citasi. Jadi AI citasi adalah bagaimana kita memasukkan citasi-citasi dari referensi-referensi yang paling bagus ya. Misalkan dari Scopus Q1, Q2 gitu. Berarti saya udah ketinggalan itu Pak, itu bagus sekali. Ya, nggak apa-apa. Nanti kan bisa dilihat video Zoom-nya. Nanti ada video-video ya. Udah selanjutnya. Sampai dengan bagaimana mencari, memfilter jurnal dari database Scopus ya. Filter jurnal dari database Scopus. Mungkin Bapak Ibu sini yang baru join, mungkin yang dari grup lainnya, misalkan dari grup Rumah Scopus, yang baru join kan sama seperti teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang lain, dari awal kan kesulitan karena tidak memiliki akun Scopus. Tapi kalau misalkan ditawarkan oleh dari Rumah Scopus, ya disuruh ikut camp atau membayar universitasnya 1,8 M gitu kan. Tapi di sini kita membuat itu lebih ringan, Bapak Ibu tahu sendiri. Bapak Ibu semua di sini hampir seluruhnya bisa mengakses database Scopus ya dengan biaya yang sangat terjangkau. Karena kita akunnya patungan ya. Jadi berlima itu cuma satu orang kena 150.000 selama akses 5-6 bulan ya Bapak Ibu ya.
ya. Nah, Nanti untuk boleh diskusi ya, Pak. silakan Bu Dina, silakan. Bu Dina satu grup sama saya di PWU ya, Bu ya. Ya. Iya, ha. Mungkin Bu Dina memang butuh video Bapak dulu dari awal sampai akhir. Betul, Mungkin ya. dari sana nanti Bu Dina bisa diskusi mana yang ini, bagaimana prosesnya, kemudian Ya, pendaftarannya bagaimana gitu. ya. Mungkin Kenapa berminat di situ, saya baru Pak. undang Bu Dina? Kenapa saya baru undang? Karena kan di sana ada tugas mereview kalau nggak salah 90 artikel ya di sana. Iya. Nah, ha. itu fungsinya ini Bu Dina. Ini sudah review. Saya belum mengikuti nih. Ya, nanti lihat di Zoom-nya ya. Ah, Ini saya kasih contoh 9 paper di sini ya. Di mana ini langsung otomatis, kalau nggak salah tadi cuma 10 menit ini ya. Main finding-nya apa, studi desainnya apa, terus yang lainnya outcome design apa, studi objektifnya apa, regionnya apa. Pak John, Ya, silakan Bapak. ini pakai apa Pak? Aplikasi apa nih Pak? Ini pakai Elicit, Pak. Elicit, Pak. Elicit, Ya, bukan SkySet apa? bukan. Ini Elicit. Oh, ada. Jadi dari Elicit kita lengkapi lagi menggunakan chat PDF. Kalau Bapak Ibu tidak berlangganan chat PDF, pakai yang free namanya SciSpace. Ini yang free, SciSpace. Atau yang lainnya boleh Humata, Explain Paper, nih Explain Paper sama, atau ChatDoc juga sama. Oh iya. Ini ChatDoc. Izin bertanya Pak, SciSpace ini untuk apa fungsinya, manfaatnya? Untuk membaca artikel, Bu. Jadi Ibu nggak perlu membaca, dia yang membaca. Apa ya? Ini saya ambil contoh. Oh, Ini satu naskah, Ibu. Ini kan satu naskah nih. Ini naskah Q1 di Scopus. Kan disuruh review nih. Apa biasanya dari review-review itu? Ibu mau cari apanya misalkan? Misalkan mau cari finding-nya atau research gap-nya. oh. Dia biasanya kan di sini ada latar belakang, kemudian tujuan penelitian gitu ya, kemudian Ya, metode ya, kita, kemudian hasil kesimpulannya, Pak ya. betul. Ya. Hmm. Nah, Ibu mau cari apa misalkan? Research gap-nya Di tinggal antara diklik. itu ya. Ya, misalkan tinggal klik aja, dia akan membaca, dia akan memberikan. Oh, Ya. tentu yang pertama kita mau melihat permasalahannya kan gitu ya, Pak ya. Boleh, Ibu tinggal lihat research problem atau rationally, boleh juga research question. Tinggal ketik aja, dia akan memberikan jawabannya, Bu. Tanpa kita harus membaca detail. Oh, jadi dia akan mengumpulkan di mana ya posisinya ya, Pak ya? Di Di sebelah Copilot kanan ini ya? Sebelah kanan ini, Bu. Oh ya. Jadi ini adalah artikelnya, sebelah sini adalah artikelnya nih, artikelnya. Ya. Ini adalah pertanyaan kita. Kita mau tanya apa yang kita mau cari dalam artikel ini. Oh, Dan, mungkin latar belakang masalah dulu ya, Pak ya. ya, ini jawabannya di sini. Jawabannya di sini. Nah, coba Oh, ya. Kita coba sekarang ya. Ibu minta apa? iya. Latar belakang masalah ya. Heeh, Mungkin apa ya? Research background. iya. Tinggal kita klik research background, Bu. Dia akan menjelaskan apa itu. Nah, tuh. Dia jelaskan tuh, Bu, di kanan ini tuh. Nih. Di sini 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 backgroundnya dia gitu. Lack of research with focus, little research field. Ya. Dia akan menjelaskan. Cuman dari beberapa AI, Kualitatif ya, ya. dari beberapa AI yang bisa membaca, jadi kita buat artikel itu kayak teman chat kita, Bu. Kita nanya, dia jawab. Kita nanya, dia jawab gitu. Jadi ada banyak, ada SciSpace, Oh, ada juga ini gimana? seperti kita mencari di chat GPT gitu ya, Pak ya. Nanti Betul. Tapi ini kita nggak kalau bertanya ke di ChatGPT, aplikasi Bu. ChatSpot ini, Ya, kita nggak bertanya ke ChatGPT, tapi kita bertanya ke artikelnya. Artikelnya yang jawab. oh gitu ya. Ha. Jadi sangat menghemat Oh, waktu dalam menyusun naskah, Bu. Hmm. Berarti Ada selain ChatSpot ini ada lagi aplikasi yang lain nggak, Pak? banyak, Bu, banyak. Jadi masing-masing aplikasi memiliki, Tapi ini yang lebih komplit ya.
Kalau Ibu berbicara lebih komplit, ada yang lebih komplit tapi berbayar, Bu. Chat PDF ini lebih Oh komplit, Bu. gitu. Chat PDF ini lebih komplit. Iya, iya, iya. Ya, saya memberikan alternatif mana yang gratis, mana yang berbayar. Kalau di C-Space ini dia gratis, cuman dia tidak terlalu tajam analisisnya. Sama seperti di Explain Paper, sama juga seperti di Chat Doc ya. Tapi kalau di Chat PDF dia berbayar tapi analisisnya lebih kuat gitu. Dan kalau Ibu menggunakan manual bacanya, apalagi copy paste manual findingnya ya. Kalau Ibu mencari di sini finding misalkan di sini. Nah, ini kan ada finding nih. Ini Ibu copy paste sini ya findingnya. Itu kan pasti kena Iya, similarity. Tapi kalau kita ketik di sini finding, iya. kita ketik di sini finding, dia menjabarkan findingnya itu. Tidak sama dengan kata-kata ini. Jadi dia menjabarkan findingnya itu banyak di sini. Tapi bagaimana dengan finding yang di sini? Finding. Kata-katanya bagaimana dimunculkan findingnya kalau di artikel satunya lagi. Nah, dia lebih banyak dia findingnya. Dia lebih tajam. Ini halaman kedua, ini halaman kelima, ini halaman ke-14. Bapak Ibu. Jadi seperti itu ya Pak ya. Ya, Kalau jadi AI itu konsepnya mempermudah kita dalam menyusun naskah penelitian dan sangat efisien dan sangat membantu. berarti ini bisa dijadikan sebuah judul lah ya Pak ya untuk disertasinya mengenai AI ini. Boleh. Kalau judul jangan di sini, Bu. Kalau judul ada lagi nanti konsep judulnya nanti. Beda nanti ya, kita atur Oh, nanti. Bapak juga ada. Ini kebetulan lagi mencari judul, lihat permasalahan tentang disertasi juga nih, Pak. Ya. Kalau judul nanti, Bu. Di sini Bapak Ibu sudah pernah saya ajarkan cari judul kan? Belum, Pak. Iya, sudah. Sudah. Berapa lama cari judulnya? Ada yang jawab belum, Pak? Yang sudah berapa lama cari judulnya? 5 detik Pak Jo. Sebentar. Bentar ya, 5 detik, aduh. Bu. 5 detik cari Sebentar, Berarti judul. tinggal menggunakan ngambil itu aplikasi aja. AI juga ya, Pak ya? Oh, jelas. Jelas. Dari judul Aduh, mantap juga tuh. ya 5 detik ya. Di sini Kebetulan Bu Dina kan jurusannya sistem informasi komputer, tapi bingung nih, kebetulan jurusannya yang diambil manajemen administrasi bisnis. Tapi kebetulan ditempatkan di bagian informatika medis. Jadi mau berhubungan komputernya, ada manajemennya, kemudian ada medisnya gitu, kesehatannya gitu. Oh, gampang tuh, Bu. Gampang. Jadi Nah, bisa berhubungan dengan AI ya. apakah? Nanti Bu Dina request di grup ya. Saya kasih Iya. contohnya di grup nanti. Boleh, Alternatifnya. boleh Pak. Terima Ya. kasih banyak. Request di grup Beruntung sekali gabung ya. PWU. Pak John tolong judul disertasi dong gitu ya. Iya, iya. Terima Tentang kasih apa? Pak. Saya mau tentang kesehatan, tentang manajemen, tentang komputer gitu. Info aja saya, Bu. Nanti saya bantu. Iya, iya. Ya, terus Iya, iya. saya mau Iya, kuantitatif atau kualitatif, info aja. Nanti saya bantu. iya, iya. Terima Ya. kasih Pak. Ya, baik Bu Dina. Nggih. Ada lagi yang Pak lain? John. Pak John, sama dengan saya Pak John. Saya pertama ini kan ngikutin ini dengan sesinya Pak John ini. Saya juga sedang nyari judul ini Pak John untuk disertasi kan terkait dengan duplikasi kemudian apa supaya tidak terkesan plagiasi itu juga dengan AI ini bisa ya Pak John ya? Kalau AI tidak terdeteksi plagiasi, Pak. Tidak. Rata-rata naskah yang saya hasilkan itu di bawah 10%, Pak. Tes Turnitinnya. Tapi dia terdeteksi apa, Pak? Terdeteksi AI. Bukan terdeteksi similarity. Plagiasi. Bukan. Tapi terdeteksinya adalah AI. Nah, itu bagaimana cara menghilangkan deteksi AI itu? Ada lagi. AI lagi, Pak. Jadi AI lawan AI, Pak. Seperti itu. Jadi nanti kalau kita milih judul Pak John ya, kemudian judul itu sudah ada sebelumnya gitu, itu nanti gimana Pak John? Bisa terketahui ya? Artinya tidak duplikasi gitu? Enggak.
Kalau Bapak sudah memiliki ide judul, silakan info saya akan memodifnya judulnya itu, Pak. Supaya tidak duplikasi dengan yang sudah ada ya Pak Jon ya. Ya, jelas. Ya. Jadi kalau Bapak tidak konsen dalam publikasi, Bapak tidak usah khawatir menggunakan AI. Karena kenapa? Publikasi yang dilihat sekarang adalah dua, Pak. Yang pertama adalah similarity atau plagiasi. Yang kedua adalah AI detection, Pak. Deteksi AI. Nah, dua-dua Bapak harus turunkan. Tapi kalau tidak berpublikasi, hanya satu aja, Pak, yaitu similarity-nya. Kalau Bapak menggunakan AI, sudah jelas similarity-nya pasti akan rendah. Sangat rendah. Gitu ya Pak Abdul ya. Nanti Pak Abdul request sama saya di grup. Saya bantu. Oke Pak Jon. Terima kasih Pak Jon. Terus Pak Jon, ini kan untuk disertasi yang akan dibuat ini, apa Anda diwajibkan nanti untuk publikasi di ini jurnal internasional gitu? Saya tidak tahu Pak, apakah itu dipublikasikan apa enggak. Kalau dipublikasikan ke PWU kan mungkin cuman similarity-nya saja. Tapi kalau misalkan dipublikasikan ke Scopus, otomatis Bapak harus menurunkan deteksi AI-nya. Ada lagi caranya Pak, nanti akan saya berikan cara. Nggak usah khawatir. Oke, terima kasih Pak Jon. Pak Jon, izin Pak Jon. Ya, silakan. Buati. Ini kan saya sudah buka Elicit nih. Betul. Nah, jadi kan saya masuk judul untuk ini disertasi ini. Di Elicit bukan untuk judul disertasi, Bu. Di Elicit ini untuk mereview artikel. Jadi Ibu harus masukkan referensi-referensinya. Ya kan ada di sini masukkan apa ya referensi yang untuk dicari ya apa. Saya kan ketika strategi pengembangan usaha ekonomi mikro, kecil dan menengah dalam peningkatan perekonomian. Oh ya, Ibu kalau gunakan Find Papers, ya, dia Find akan Papers, merujuk ya. ke dalam artikel-artikel, Bu. Rujukan-rujukannya. Tapi Jadi ada di sini muncul beberapa artikel. betul. Tapi saya tidak sarankan pakai itu, Bu. Oh. Saya jadi tidak gimana? Sarankan. Jadi di Elicit ini ada tiga, ada Find Paper, ada Extract Data from PDF, ada List of Concept. Saya tidak menyarankan pakai yang ini, Bu. Kenapa saya tidak menyarankan pakai yang itu? Yang dua itu karena hasilnya akan melebar. Dalam penulisan naskah karya ilmiah kan biasanya kan deduktif dari umum ke khusus. Ya. Tapi Elicit ini justru dia dari khusus ke umum. Jadi dia melebar terus, nanti Ibu pasti akan diarahkan referensi-referensi yang lebih luas lagi. Iya kan ada extract data from PDF ini kan upload papernya gimana? Itu kan kosong dia munculnya. Nah, itu tadi saya sharing untuk membantu kita dalam menjalani tugas review paper. Berarti papernya udah kita kumpul dulu? Betul. Berarti kita download dan difilekan dulu? Iya, betul. Karena kalau di sini saya klikkan, dia pergi ke dokumen kita. Upload, ya, betul. Upload, ya. Itu fungsi utamanya yang bagus di Elicit ini, Bu. Jadi tidak semua AI itu memiliki fitur yang bagus semuanya. Ada yang the best-nya, ada yang hanya pendukungnya, Bapak Ibu. Ya berarti kan saya harus kumpulkan file terkait dengan judul saya dulu lah ya, artikel dulu ya. Betul. Ya. Baru nanti dia akan akan buat filternya ya untuk titelnya, untuk findingnya, untuk ininya ya. Betul. Ya. Itu ada pilihan lagi nggak untuk kita mau tabel-tabel tadi itu? Banyak, atau udah, Bu. Banyak banget pilihannya. Nih. Kita yang buat pilihannya atau dia sendiri? Boleh kita buat sendiri, boleh. Boleh, sudah ada di situ, tinggal kita pilih aja, Bu. Ini loh di kanan ini, Bu. Coba bisa lihat sebentar. Iya, ini kan udah ada artikelnya nih punya Pak Jon kan. Jadi kok saya belum download gitu, belum ini. Berarti saya harus simpan dulu file-file dokumen yang akan di apa ini kan. Nih, ini ada banyak, Bu, di sini, Bu. Di sini. Iya. Apalagi ke bawah tuh ada banyak tuh. Ada sekitar 20 apa 30 ini ada nih.
Kalau kita kurang tinggal ketik di sini, Bu. Apa yang kita minta, ketik di sini. Jadi ini adalah papernya di sebelah sini, ini adalah papernya. Di sini kita ketik kalau misalkan kita kurang dari situ. Nah, ini ada banyak. Ini ada banyak di sini. Ini ada ke bawah, ini ada banyak tuh, ada bawah. Population, hipotesis, metodologi. Ini tinggal klik metodologi, kita tambah metodologi di sini. Sebentar, saya hapus. Nah, ini metodologinya. Nah, dia pakai SPSS di sini. Dia pakai apa nih? PSI analyzing interview. Dia kualitatif, dia didesainnya kualitatif tapi metodologinya interview ya. Di sini. Case study, analisis data semi structure. Terus di bawah kuesioner Malaysian, populasinya kuesionernya 1.518 kuesioner. Dia jelaskan secara detail sih. Ini sangat Nah, ini membantu kan kita. jadi referensi review untuk kita menulis berarti ya, Pak John ya. Baik dari metodologinya, abstraknya. Gini Bu, Ah, kalau referensi kita menulis, ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Kalau yang pertama kan kita menentukan topik dulu. Topik, ya. keyword, dari topik kita menentukan keyword, kita cari artikel-artikel berdasarkan keyword ya. Mungkin saya gini ya. Kalau saya sih sekarang mainannya selalu cari referensinya di Scopus, Bapak Ibu. Oke. Di Scopus ambilnya apa? Tapi sebentar, tapi ini yang di Scopus ini hanya untuk yang berlangganan Bapak Ibu ya. Ini masalahnya kayak saya belum ada ID Scopus gimana Pak John? Nggak masalah, itu kan nggak ada urusannya sama ID Scopus. Oh, nggak ada masalah ya. Itu kalau institusinya nggak terdaftar di organisasi Elsevier tuh gimana Pak John? Hubungi saya, nanti saya bantu Bu. Nah ini kan kalau yang sudah ini saya terkoneksi dari ini ya. Ini ya, ini aduh. Nah, jadi di sini saya cari untuk artikelnya ya. Jadi tinggal apa misalkan keywordnya, saya topiknya apa, misalkan elektronik, misalkan keyword saya elektronik, misalkan, atau apa ya, government, misalkan seperti itu. Masih, aduh, kelihatan. Saya search, itu saya search di sini akan muncul semua naskah-naskah artikel Scopusnya. Semua ada berapa di sini ya dari dua kata keyword ini 25.842 dokumen. Saya sortir lagi, misalkan saya mau dari tahun yang terbaru, saya sortir lagi nih dari tahun 2000 berapa nih, 2012 atau 2018 lah. Saya sortir lagi berapa kira-kira. 7.000, tinggal saya pilih yang mana gitu kan. Tinggal lihat abstraknya, oh ini cuma sedikit, nggak usah saya pilih. Ini misalkan ini, sorry, karena keyword saya ada 2. Ini sudah ada keyword 2. Ini sudah ada keyword 2. Ini saya pilih. Ini saya mau lihat jurnal apa sih ini ya. Nah ini jurnal apa ya. Oh dia jurnalnya BMC Medicine. Diklik, dia Q berapa ya. Oh dia Q1 jurnalnya di sini Q1. Oke bagus, ini saya download saya. Download, tinggal klik download. Nah dia download, mau nggak dia download? Nah mau terdownload. Nah ini dia udah. Jadi dari yang download itu kita save filenya, baru nanti ke Elicit itu kita masukkan. Betul. Gitu. Atau kalau kita mau citasi dari sini, misalkan kita mau citasi dari sini, dari beberapa jurnal yang sudah kita pilih, kita mau citasi, ada lagi AI-nya Bu. Jadi Ibu nggak perlu baca nih, Ibu mau baca jurnal ini, saya mau citasi dari jurnal ini nih, gimana caranya nih, tolong gitu kan. Tapi saya nggak mau baca. Selain itu juga saya nggak ngerti bahasa Inggris kan gitu. Iya. Biarin AI yang ngatur itu Bu, nggak usah khawatir Bu.
AI yang ngatur itu semua, nggak usah khawatir. Ya, ya. Gimana caranya? Nanti Ibu tonton rekaman Zoom yang sebelum kali ini, ada namanya C-Space yang ini ya, C-Space ini. Ini ada C-Space. Nah, ini di sini library ini. Nah, ini kan di library ini saya ada 2 nih. Nah, anggap di sini saya hapus nih, saya hapus ya. Saya masukin lagi mengenai tentang artikel-artikel yang saya download di sini kan gitu ya. Saya upload berapa artikel ini? Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 artikel. Tapi saya dari 8 artikel ini saya mau mengutip apa yang saya pengen kutip. Misalkan saya upload. Misalkan saya mengutipnya tentang ini, kata-kata ini misalkan. Kata-kata ini. Jadi kata-kata ini saya masuk ke literatur review. Dari saya punya library yang tadi ada 8 itu, saya mau meneruskan kalimat saya ini biar ada kutipannya. Saya tinggal enter, Bu. Itu saya enter, dia akan memunculkan. Nah, ini karena nggak ada ya, mungkin bahasanya electronic government aja ya. Atau saya kecilkan lagi bahasanya. Ini dia. Ya, saya sampai di sini aja mungkin. Mau nggak dia? Nggak mau. Mungkin information teknologi saja. Sampai di sini. Saya enter. Nggak mau, karena saya coba upload lebih luas lagi, Bu ya. Karena sedikit saya tadi upload cuma 7 naskah. Mungkin saya tambah lagi ya. Sebentar. Ini juga bisa connect ke Zotero ya. Saya tambah lagi mungkin lebih banyak Bapak Ibu ya. Nah, ini saya lebih banyak. 33 artikel saya masukkan. Saya mau kutip dari sana. Totalnya 33 artikel. Agak lama Bapak Ibu ya. Ini dia download semua 33 artikel. Nah, setelah 33 artikel ini saya mengutip. Konteksnya misalkan konteksnya A. Dia akan memunculkan kutipan tentang A. Konteksnya B, dia akan memunculkan kutipan tentang B. Nah, ini sudah terhapus semua ya. Saya kembali lagi ke literatur review. Nah, saya ke mail library karena saya ingin mengutip artikel-artikel yang sudah saya upload. Nah, oke Bapak Ibu, ini saya jelaskan Bapak Ibu ya. Rupanya ada masalah dari C-Space. C-Space sering seperti ini lemahnya Bapak Ibu. Karena dia gratis, dia tidak bisa, kadang-kadang ngebug, dia tidak bisa membaca. Pas saya refresh. Jadi antara C-Space sama Elicit ini mana yang lebih Fungsinya mudah berbeda, atau Bu. Fungsinya beda berbeda. fungsinya ya? Ya, kalau C-Space ini ada banyak, Bu. Ada C-Space, ada Perplexity, ada Set AI, ada yang lain-lain. Banyak. Kalau yang paling bagus, Set AI, tapi berbayar. Ya, Set AI. Saya ambil contoh Set AI ya, Bu ya. Atau Perplexity. Atau gini deh, biar nggak ribet. Saya nggak punya referensi, tapi saya mau meneliti tentang A gitu ya, tentang electronic government, misalkan seperti itu. Nah, ini ya, tinggal aja ketik di sini dia. Nah, diketik di sini, tapi tidak ke my library-nya, cuma di sini aja. Nah, ini dia memunculkan citasinya langsung. Nah, ini mengenai tentang electronic government, dia langsung ada 5 citasi. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Bapak Ibu harus download manual di sini. Ini judulnya 1, 2, 3, 4, 5. Yang ke-6 tidak usah. Karena sebenarnya banyak, tapi minusnya C-Space ini hanya mampu
display 5 artikel saja. Itu lemahnya dia. Ya. Gitu ya. Ya. Ada pertanyaan lain lagi Bapak Ibu? Mengenai penelitian yang dapat dibantu oleh AI. Pak Jo nanya Pak Jo. Ya. Silakan. Ini kan kalau kita mau mencari artikel kan harus ada juga Ediscopusnya dulu, misal yang kayak Pak Jo kemarin berlangganan supaya dapatkan artikel-artikel Pak Jo. Nah, kalau misalnya selain saya ingin ambil artikel yang selain di Scopus, misalnya di STI, itu sama juga cara Pak Jo, daftarnya harus mana? Ngambil di mana Pak? Maaf. Saya Dari SGI Pak, Rewards Science Pak Jo, Oh, ambil artikel. ya, oke. Itu gimana tuh Pak Jo? Kita login secara biasa aja atau ada trik khusus lah mendownloadnya nanti artikel kita inginkan dari situ? Ya, Web of Science harus database juga Pak ya. Jadi kalau Bapak secara general dia nggak ada spesifik. Jadi dia general semua. Scopus diambil, DOAJ diambil, Web of Science diambil dan lain-lain diambil Pak. Jadi Bapak bisa ambil di apa namanya di Web of Science langsung atau bisa diambil di referensi-referensi seperti ini Pak. Jadi ini dia membuat banyak Pak, tapi ini dia random. Ini bisa Scopus Pak. Ini bisa Scopus, ini bisa WOS, dia random. Atau apa namanya Bapak searching di ada AI-nya namanya Pak. Jadi AI-nya itu Seed AI itu dia bisa apa namanya searching banyak naskah dalam satu keyword. Langsung bisa di-download, langsung bisa dikonekkan ke Mendeley Pak. Nanti kalau yang itu Pak Rizky di grup apa Pak? Grup yang Pak Jo yang 2 tuh yang masih 2 di WA itu aja Pak Jo masih. Oh ya, maksudnya Pak dari Rumah Scopus apa dari PWU Pak? Dari Rumah Scopus ya. Dari Rumah Scopus ya. Dari Rumah Scopus itu nanti ada pelatihan AI-nya untuk sitasi Pak. Karena di Rumah Scopus untuk mensitasinya masih manual baca dari Mendeley Pak. Iya. Ya. Ada Pak, ada. Kalau yang ada. Kalau yang itu Pak Jo bisa mendownload artikel dari sana juga, daftar loginnya mesti biasa juga. Yang mana Pak? ITPRE Pak Jo, misalkan download artikel dari ITPRE, kan banyak komputer itu Pak Jo gitu. Nggak jelas Pak, suaranya gimana maaf? Ya, misalnya mau download juga, misalnya tambah lagi yang download artikel dari IE Explorer itu Pak Jo, kan banyak artikel juga di sana. Iya bisa Pak. Itu Pak Jo. Jadi referensinya udah hanya dari Scopus saja, karena Scopus kadang ini kurang dapat karena saya inginkan gitu. Kalau misalnya yang tidak dapat ada di IE banyak, kayaknya itu bagaimana caranya tuh Pak Jo? Kalau yang dari IE kan sudah ada di Scopus Pak. Tapi IE itu kan salah satu publisher yang Trinex Scopus Pak. Dia random juga, dia random semua di Scopus yang Pak Jo kemarin ya, semuanya itu aja. Ya, jadi di Scopus itu kan publishernya banyak. Di IE itu ada yang Trinex Scopus, ada yang enggak. Tapi kalau Bapak di Scopus sudah pasti dapatkan IE yang Trinex Scopus. Ya. Kan pada intinya kalau kita punya niatan untuk publikasi di Scopus, otomatis referensinya harus Scopus, Pak. Iya, betul. Ya, begitu. Ya, untung-untung kalau misalnya kita bisa terbit di Scopus plus WOS kan lebih baik, Pak. Tapi kan parameternya kita kan Scopus, Pak. Iya. Ini ada lagi Pak Jo. Ini kan referensinya misalnya referensi yang ini, sitasi ini berkaitan dengan sitasi ini gitu. Berarti kayak ada semacam berkaitan itu ada juga ya Pak Jo. Gimana Pak? Saya ada suatu kalimat misalnya kan ada kalimat atau suatu paragraf itu referensinya saling berkaitan Pak Jo. Iya, bisa. Itu istilahnya, ada gambarnya juga, pakai gambar ada Jo. Nggak keluar dari benang merah Pak, istilahnya gitu ya.
Iya, betul, dia Ya, masih di lingkaran itu berkaitan ada, satu sama lain. ada Pak, ada. Hmm. Pasti berkaitan semua. Ya, silakan Pak Nugroho. Kita punya waktu lagi 10 menit ya Bapak Ibu ya. Biar nggak kemalaman. Pak Jo, izin tanya Pak. Ya, Kalau dulu saya tahu silakan. sekitar 2019 itu bisa download artikel, let's say saya ngambil dari Emerald, cari dari Emerald. Tapi kan berbayar tuh Pak ya. Terus saya pakai Sci-Hub itu loh Pak, Ya, ya. SCImagehub.pw atau apa. Cuma sekarang sudah nggak bisa ya Pak, diblokir ya Sci-Hub itu ya Pak. Ada solusi lain nggak Pak? Nggak diblokir Pak. Cuman dia tidak bisa biasanya tidak bisa paper 2021 ke atas, 2021 ke atas masih belum bisa. Berarti yang maksudnya yang baru-baru nggak bisa gitu ya Pak? Ya, yang baru-baru masih belum bisa. Oke. Ya. Berarti Kalau Sci-Hub nggak bisa, masuk ke Google. Siapa tahu dia bisa. Kalau misalkan Google tidak bisa, masuk ke ResearchGate. Siapa tahu publishernya ada publish di ResearchGate tapi tidak open access. Email publishernya Pak. Minta, Oke. bukan email publisher, sorry. Email autornya, penulisnya. Autornya. Ya, Ya. dikasih Pak. Saya biasanya gitu dikasih. Dikasih. Tadi yang Bapak sarankan itu tadi apa namanya Scopus.com ya Pak ya? Itu berbayar ya Pak? Betul. Itu berbayar Pak. Mirip-mirip Emerald gitu tapi maksudnya berlangganan gitu ya Pak ya? Beda Pak. Kalau Emerald kan dia subscription untuk download artikel. Ya. Tapi itu cuma untuk Emerald doang Pak. Publisher Emerald. Tapi kalau Scopus kan dia bisa download seluruh artikel di Scopus, tidak hanya di Emerald. Karena Emerald kan ada open access, ada close access Pak. Betul. Yang open access bisa di-download, yang close access nggak bisa di-download, kan gitu Pak. Oke. Nah, Terus kalau kita sebagai mahasiswa PWU nih Pak ya, biasanya dulu kan kalau saya jadi mahasiswa di satu universitas itu dikasih akses tuh Pak, user sama password member sebagai bagian dari universitas itu gitu loh Pak. Ya jadi universitasnya yang member gitu Pak. Terus kita dikasih akses. Kalau kita sebagai mahasiswa PWU ini ada nggak Pak kekumpulan jurnal yang bisa kita download gitu? Nah, saya belum tahu kalau itu Pak. Apakah PWU terafiliasi dengan Scopus? Saya belum tahu Pak mengenai itu. Oke. Mungkin mesti tanya ke pengurus gitu ya atau Pak Bambang. Betul. Mungkin Pak Prof. Elina atau dan lainnya silakan ditanya. Ya dulu saya di kampus itu dapat ini Pak akses ke Emerald, boleh download apa aja. Nah, ya coba nanti ditanya Pak. Mudah-mudahan ada ya. Terima kasih Pak John. Silakan Pak Nugroho, sama-sama. Pak Jo, yang aplikasi tadi yang sering berkaitan tadi apa untuk AI-nya Pak Jo? Ini berkaitan Pak. Ini pun berkaitan Pak. Misalkan Bapak kasih saya contoh Pak. Bapak mau dalam bentuk gambar aja, dalam bentuk bulat-bulat berkaitan itu Pak Jo. Apa AI-nya Pak Jo? Maksudnya gimana Pak? Dalam bentuk gambar Pak Jo. Misalnya dalam bentuk titik-titik dia berkaitan tuh Pak Jo. Yang saya kurang ngerti maksudnya Pak Rizky yang mana Pak? Maksudnya ini referensinya ini dari satu jurnal ini ada beberapa artikel kan, beberapa citasi dari punya jurnal. Tadi berkaitan kata-katanya tuh Pak Jo. Biar ngambil di sini, itu apa AI-nya Pak Jo? Iya, kan dia kan nggak mungkin berkaitan satu sama lain tanpa adanya pengantar Pak. Pengantar awal. Ya, betul. Ya, berikan saya pengantar awal Pak. Coba contoh pengantar awal, saya praktekkan langsung. Misalkan apa? Punya Pak Jo itu aja lah yang government coba Pak Jo. Ada contoh. Nah ini ya. Pengantar awalnya saya ini. Kata-kata ini. Ini kan kata-kata ini kan. Bapak Ibu lihat di sini. Ini kata-kata biasa. Di sini. Sampai di sini kata-kata biasa. Tapi selanjutnya kata-katanya semuanya adalah sitasi. Ini sitasi semua nih. Kan lihat nih. Ini sitasi semua. Nah ini saya coba di sini saja. Ya. Bapak Ibu perhatikan baik-baik ya. Saya akan klik di sini kata-katanya. Di sini ada mengenai electronic governments yang transforms atau berubah atau transformasi dengan citizen, business, and other government entities. Kita lihat, kita klik enter, dia akan carikan referensinya, mau nggak terkait semuanya. Nah, dia akan jadikan satu paragraf yang terkait Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu baca, terkait nggak ini? Antara perkataan satu sampai dengan akhir. Atau ada yang nyaplir. Atau ada yang tidak nyambung. Silakan baca. Ya. Terkait nggak?
Iya, ya terkait. Tapi ini Terkait. kan ada nomor 1, 2, 3 gitu. Udah, ini saya mau gambarnya Pak Jo gitu, gambarnya dari jurnal ke jurnalnya gitu. Kayak semacam titiknya nyambung ke titik ini gitu. Ngerti nggak Pak Jo? Titik gimana Pak Mas? Bibliometrik itu Pak, bibliometrik. Ya. Kayak bibliometrik itu Pak Jo. Oh, bibliometriknya. Ini Pak, di Iya, bawah iya. ini bibliometriknya Pak. Kalau bibliometriknya ini diekspor sini Pak, diekspor CSV. Di sini diekspor CSV, nanti baru disitasi di Mendeley, baru kita bawa referensinya di bawah. Itu ini minusnya si space Pak. Ada lagi yang mau langsung berdasarkan referensi, ada lagi AI-nya, beda lagi Pak, gitu. Tapi itu berbayar. Ada yang lengkap, ada Pak. Lebih lengkap daripada ini ada. Pokoknya kekurangan apa Bapak pengen kan ada Pak. Bukannya gimana, saya sudah analisis banyak AI Pak. Jadi apa yang Bapak butuhkan akan ada Pak. Kecuali satu yang belum saya temukan, yaitu bagaimana AI itu bisa membaca secara detail gambar Pak. Oh. Ya, misalkan output analisis dari suatu program olah data Pak. Bisa nggak dia baca? Ternyata nggak bisa Pak. Belum bisa. Belum temu. Berarti ada pembelajaran tentang bibliometrik gitu Pak. Pembelajaran tentang bibliometrik Oh, nanti ada. Bapak berbicara tentang bibliometrik. Iya. Oh, nanti Pak ya, di Zoom selanjutnya ya. Jangan sekarang ya. Ya, Oke. ya. Sebenarnya bisa pakai Reset Rabbit Pak. Bayar Pak Jo? Yang free yang bayar Pak Jo? Ya, yang free. Bisa pakai Reset Rabbit Pak. Nah, share Rabbit. Atau bisa menggunakan Force Viewer juga bisa. Terserah Pak. Nah, ini entah internet saya yang error apa gimana nih. Atau kalau nggak Reset Rabbit, connected paper. Nah, nih. Nah, nih. Papernya. Nah, ini udah ya. Ini Reset Rabbit sign up aja coba. Nah. Ntar loh. Wah. Saya close dulu deh. Saya pernah sign up ya. Saya lupa. Saya pernah kayaknya. Tapi saya lupa password saya. Nggak bisa pakai Google ternyata. Nggak bisa pakai Google. Ya. Saya coba connector paper. Nah ini ya. Nah ini ya. Misalkan keyword ya. Electronic government. Ya. Ini kan. Ya kayak gini Pak Jo. Ya, bisa juga Pak. Silahkan. Berarti berkesinambungan kalau gini kan berkaitannya bagus. Ya. Jadi ini bisa Bapak pakai download semua ininya apa namanya? Referensinya. Jadi detail Pak Jo baratnya. Ya, silakan Pak. Boleh. Oke, Bapak Ibu, Pak. Terima kasih Pak Jo. Ya, Pak siapa nih Pak? Pak Adi. AI buat diagram ya. Iya, siap. Ada beberapa sih Pak. Nanti akan saya share di grup ya. Tapi saya belum menemukan yang free Pak. Jadi diagram yang bagus berbayar semua Pak dan lumayan biayanya Pak. Jadi ada flowchart, ada apa segala macam, termasuk mind mapping juga ya. Itu banyak Siap sekali. Pak Jo. Siap. Terima kasih Pak Jo. Iya, ya nanti saya akan update Pak Adi ya. Baik, Bapak Ibu, satu pertanyaan lagi ya, atau kita closing? Pak Jo, nanti bisa diajarkan tentang AI untuk mind map Pak Jo. Kita ada artikel mind map untuk artikel itu ya. Biar mudah dibaca. Ya, sementara gini Pak Joni ya, kita on the track dulu. Jadi tadi saya sudah mempelajari, saya sudah memberikan informasi untuk yang di grup diskusi ya, janji saya grup diskusi. Saya sudah memberikan AI untuk membuat Prisma dan tabel tadi pakai Elicit ya. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam bibliometrik.
bagaimana menggunakan Oke. post viewer Yes. nanti ya. Terus setelah itu klasternya akan kita describe by AI. Setelah itu nanti kita masuk ke dalam penelitian kualitatif, bagaimana AI membantu dalam deep analysis dari hasil untuk di discussion-nya atau di pembahasannya. Begitu pula dengan penelitian kuantitatif, bagaimana bisa mengeksplor hermeneutik atau deep analysis dari hasil output statistiknya, Bapak Ibu. Oke, mantap Ya. Pak Jon. Nanti setelah itu baru komplit mengenai tentang AI-nya, Bapak Ibu ya. Oke, kalau begitu Bapak Ibu, karena ini sudah jam 9 dan jam 10 di Indonesia Barat, Tengah dan Timur udah jam 11, kita akhiri saja pada malam hari ini. Silakan tadi yang saya janji mengenai tentang judul ataupun yang ingin bergabung di grup AI Scopus Community, yang belum bergabung silakan japri saya akan memberikan linknya dan lain-lain ya Bapak Ibu. Jadi AI itu kita belajar sama-sama, sifatnya bukan saya menggurui, tidak. Jadi kita sharing, namanya topiknya sharing, jadi tidak, kita belajar sama-sama dan mempermudah kita dalam penelitian. Mempermudah kita memberikan waktu lebih efisien, lebih baik, lebih terstruktur dan sebagainya, Bapak Ibu. Baik, untuk itu silakan nanti hubungi saya, boleh di grup ya, Bapak Ibu tadi yang mengenai nanya judul di grup PWU, silakan saya akan bantu judul dan saya akan berikan linknya kalau mau bergabung di AI Group Scopus Community untuk belajar AI gratis. Jika ada yang membutuhkan pelatihan, silakan japri saya. Mungkin saya akan atur untuk pelatihan untuk ke depannya. Begitu Bapak Ibu. Saya terima kasih atas kehadirannya. Cukup lumayan tadi sampai tembus 55 orang. Jadi memang ketertarikan AI itu sangat kuat ya Bapak Ibu ya. Untuk belajar, terutama kita yang sedang belajar, apalagi yang tertinggal dengan yang adanya teknologi informasi. Untuk itu saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi di sharing Waalaikumsalam. selanjutnya. Malam. Ya, Terima selamat kasih malam. Pak Jo. Terima kasih Pak Jo. Selamat Sama-sama. malam. Selamat malam semuanya. Terima kasih Pak Jo. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Pak Jo. Ya, sama-sama Pak. Siap. Izin live Pak. Ya, Terima mari saya kasih. stop dulu ya.